Oke teman-teman, ada berita super heboh dari OpenAI. Mereka baru aja ngeluarin update gede-gedean buat ChatGPT. Dan ini bukan cuma soal nambah kecepatan aja. Siap-siap ya, karena kita bakal bongkar tuntas gimana GPT 5.1 ini bakal mengubah total cara kita ngobrol sama AI. Coba deh, kita jujur-jujuran. Pernah nggak sih kamu ngerasa pas ngobrol sama AI, jawabannya tuh ya gitu-gitu aja? Kaku, generik, kayak robot. Seolah-olah jawaban yang kamu dapat itu ya persis sama kayak yang didapat jutaan orang lain. Nah, pertanyaan ini adalah inti masalah yang mau diselesaikan sama update terbaru ini. Jadi, kenalin nih, GPT 5.1. Ini sebetulnya bukan model yang 100% baru ya, tapi lebih ke upgrade dari model GPT-5 yang keluar bulan Agustus lalu. Janjinya OpenAI, peningkatan ini bakal bikin ChatGPT bukan cuma lebih pintar, tapi juga jauh lebih personal dan asyik diajak ngobrol. Bayangin deh, AI yang bisa nyocokin gayanya sama kita. Yuk, kita bedah satu-satu apa aja yang baru. Oke, perubahan besar pertama yang harus kita bahas itu adalah sistem mode ganda yang baru dan canggih banget. Anggap aja ini kayak ganti mesin di balik cupnya, yang dirancang biar bisa nanganin macam-macam tugas dengan jauh lebih efisien. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, di sini nih mulai seru. Update ini ngenalin dua mesin yang beda di bawah satu atap. Di satu sisi ada mode instan. Ini tuh ibarat asisten gercep kamu buat ngerangkup email atau cari jawaban kilat. Mode ini diupdate biar makin ramah dan bisa diadalin. Terus di sisi lain ada mode berpikir. Nah, ini alat beratnya yang dirancang buat tugas-tugas rumit yang butuh penalaran mendalam, misalnya buat analisis data atau nyusun argumen yang kompleks. Biar lebih gampang ngebayanginnya, gini deh, mode instan itu kayak multi-tool serbaguna yang satset buat benerin hal-hal kecil, sementara mode berpikir itu kayak kunci pas khusus yang super kuat, yang baru kamu keluarin buat kerjaan yang susah banget dan butuh tenaga ekstra. Dua-duanya berguna, tapi buat tujuan yang beda. Intinya, selalu ada alat yang pas buat setiap pekerjaan. Dan bagian terbaiknya, kamu nggak perlu pusing-pusing milih. Semuanya terjadi otomatis di belakang layar. ChatGPT bakal secara cerdas menganalisis permintaan kamu, entah itu pertanyaan simpel atau permintaan analisis yang ribet, dan langsung milih mode mana yang paling pas buat tugas itu. Jadi nggak ada lagi tuh tebak-tebakan, dan kita dijamin selalu dapat performa terbaik. Canggih banget kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang menurut saya pribadi paling seru dari update ini. Kemampuan buat ngasih kepribadian yang beda ke AI kita. Wah, ini sih bener-bener game changer. Kenapa sih ini penting banget? Coba lihat angka ini, 800 juta. Sebanyak itulah orang yang pakai ChatGPT sekarang. Itu lebih dari 2 kali lipat populasi Amerika Serikat loh. Dengan pengguna sebanyak dan seberagam itu, dari mahasiswa sampai CEO, jelas banget pendekatan satu untuk semua udah nggak relevan lagi. Dan OpenAI pun setuju banget. Kata Fujisimo, solusi satu ukuran untuk semua sudah tidak berlaku lagi. Pernyataan ini benar-benar ngerangkum alasan di balik fitur baru ini. Intinya, ini soal gimana caranya bikin teknologi beradaptasi sama kita, bukan sebaliknya. Jadi, kita bisa pilih kepribadian apa aja. Ada 8 pilihan baru yang keren banget. Kamu bisa pilih nada profesional buat bikin email kerja yang sempurna, atau ramah buat ngobrol santai. Mau yang agak sarkas? Coba aja mode sinis. Atau mungkin kamu butuh jawaban yang super detail dan mendalam? Mode kutu buku bisa jadi pilihan yang pas. Pengaturannya nanti ada langsung di menu. Jadi, kita punya kontrol penuh atas gaya interaksi kita. Tentu aja, pertanyaan terbesarnya sekarang, kapan kita bisa nyobain semua ini? Yuk kita lihat gimana OpenAI ngerencanain peluncuran fitur-fitur keren ini. Oke, jadi begini rencana rilisnya. Intinya gini, kalau kamu pelanggan berbayar, yaitu pengguna Pro, Plus, Go, atau Bisnis, kamu yang dapat giliran pertama. Aksesnya mulai dibuka hari ini dan bakal berlanjut selama beberapa hari ke depan. Nah, buat semua pengguna gratis, tenang aja, kamu nggak bakal ketinggalan. Kamu bakal dapat akses ke semua fitur ini setelah gelombang peluncuran awal buat pelanggan berbayar selesai. Oh, dan ada satu detail penting lagi nih buat para pengguna lama. Kalau kamu udah terbiasa dan suka banget sama model GPT-5 yang lama, nggak usah panik. Model itu bakal tetap tersedia di menu drop-down buat pelanggan berbayar selama 3 bulan ke depan. Jadi ada banyak waktu buat beradaptasi sama model yang baru sebelum yang lama akhirnya dipensiunkan. Dan itu membawa kita ke akhir pembahasan singkat kita kali ini. Saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Saat kita mulai ngasih kepribadian ke AI kita, ngajarin dia buat jadi sinis, ramah, atau bahkan kutu buku, apakah batas antara alat dan teman ngobrol itu mulai kabur? Ini pemikiran yang menarik banget sih, seiring kita masuk ke babak baru interaksi manusia dan AI. Makasih udah nyimak.